Baik ya, selamat malam semuanya. Untuk pertemuan hari ini, kita mulai masuk ya, lanjutan ya dari proyek kita ya. Nah, untuk pertemuan minggu ini, kita mulai masuk ke state management ya. State managementnya yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan Flutter Block. Oke, mungkin seperti yang sudah diinfokan ya di awal-awal pertemuan, nanti kita akan belajar state management dan yang akan kita gunakan eh, sudah saya infokan ya, kita akan menggunakan Flutter Block. Nah, untuk implementasi state management ini supaya lebih terkonsep dan tergambar gitu ya, gimana implementasinya di project, ini nanti akan saya contohkan gitu ya untuk implementasinya ke project, yaitu salah satu fungsional mungkin ya yang nanti akan kalian gunakan gitu ya, yaitu menggunakan Flutter ya. Fungsionalnya kita akan menggunakan login gitu ya, login yang akan kita coba gitu ya untuk menggunakan state management ini. Nah, nanti di login ini nanti bukan sekedar masukkan username, password, selesai gitu ya, kalau misalnya salah seperti apa. Tapi nanti kita akan melakukan validasi, yaitu melakukan session. Nah, sessionnya nanti kita akan coba untuk mengeluarkan token gitu ya, sampai dengan nanti logout. Jadi semua proses login sampai sebelum login, sudah login, sampai dengan keluar dari login. Nah, ini kita akan tersistem nanti di database. Nah, tapi sebelumnya, mau saya jelasin dulu perihal topik kita ya. Nah, kita menggunakan database MySQL ya. Maka kita nanti akan diperlukan ya untuk membuat API terlebih dahulu. Nah, mungkin kemarin kalian sudah mencoba ya untuk tugas melanjutkan ya hosting API project kalian. Nah, cuman kemarin udah saya infokan ya, kecuali login gitu ya, karena nanti untuk konsep loginnya ya akan saya jelaskan di hari ini gitu. Selanjutnya untuk library ya yang akan kita gunakan di Flutter, yaitu menggunakan Dio ya. Kemudian state manajemennya ya menggunakan block. Sebelumnya kita belajar dulu ya tentang state management. Jadi state management ini cara ya untuk mengatur data atau state bekerja. Ini bisa juga untuk memisahkan ya antara logic dan view, di mana logic tersebut juga bisa di-resolvable. Jadi bisa kita ubah juga ya logiknya. Nah, jadi di state management ini biasanya kalau mungkin ya kalau di web gitu ya kalian sudah terkenal lah dengan istilah ada fitur MVC itu ya, ada model, view, controller gitu ya. Nah, kalau di sini di Flutter gitu ya, kita bisa menggunakan fitur state management. Cuma state management ini ada berbagai macam ya. State management ini sifatnya adalah deklaratif. Jadi artinya Flutter ini membangun user interface-nya, terus merefleksikannya ke setiap perubahan ini ke dalam state. Ya, mungkin kalian udah belajar ya kemarin stateful, stateless gitu ya. State ini apa sih? Nah, state inilah yang menjadi triggernya gitu ya untuk melakukan redraw tampilan user interface gitu. Jadi state ini ibaratnya mengkomunikasikan gitu ya antara sebuah blok kode gitu ya logiknya gitu ya ke user interface. Nah, ketika terjadi perubahan user interface ini akan melakukan merebuild secara otomatis dari awal. Oke, konsepnya seperti ini gitu ya. Ada user interface di mana di sini ini adalah sebuah build metodenya dan di dalamnya ini ada sebuah state. Nah, state ini kalau berubah ya nanti sesuai dengan request-nya ya user interface juga akan berubah. Jenis manajemen Flutter ada provider, ada Riverpod, ada Redux, ada Block, ada GetX ya. Untuk provider ini state management yang paling sederhana sebenarnya yang dan digunakan provider ini menyediakan sebuah teknik untuk mengolah state gitu. Ini bisa digunakan untuk memanage data di dalam aplikasi. Nah, manfaat untuk provider, dia bisa mengalokasikan resource-nya menjadi lebih sederhana, juga bisa melakukan penundaan data dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Ada Riverpod, ini mirip ya dengan provider. Nah, ini di compile-nya adalah compile safe ya untuk digunakan dan teruji ya biasanya. Jika menggunakan Riverpod, kita tidak akan menemukan provider not found exception gitu ya, atau error dalam menangani proses dalam mengelola state-nya. Nah, jadi selagi kode kita berhasil dikompilasi, nah maka
blok ini akan dijalankan oleh Riverport ini, gitu ya. Riverport juga mendukung multiple providers dengan tipe yang sama, gitu ya, prosesnya asinkronus, dan juga mampu menambahkan provider di file manapun. Ada Redux. Redux ini membantu pengembang web yang menggunakan platform Flutter. Redux ini arsitekturnya gitu ya, aliran datanya searah, ya, yang memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian aplikasi. Manfaatnya, Redux ini terstruktur, ya, kemudian perubahan state-nya dilakukan dengan sebuah fungsi. Nah, dia juga memiliki limited API. Kalau block, nah, business logic component, ini adalah desain pattern yang bertugas untuk memisahkannya presentation dengan business logic-nya gitu. Jadi kita bisa ngebangun di awal dulu nih, bikin dulu business logic-nya, bikin user interface-nya. Nah, nanti perihal blok ini mau dipakai di mana nih, di user interface yang mana gitu ya. Nah, jadi kita bisa atur akhir gitu ya. Yang penting logiknya, business logic-nya jalan dulu. Nah, jadi komponen pada project ini terbagi menjadi presentational komponen, ada block dan backend. Pattern ini memperbolehkan developer untuk fokus ke mengkonversikan event menjadi state. Nah, block ini mengelola state-nya, ya, menggunakan pendekatan stream atau reaktif. Nah, secara umum data ini akan bergerak dari block ke user interface atau sebaliknya. Nah, nanti kita akan ilustrasikan ya. Nah, selain blok, ada juga qubit. Nah, qubit ini mirip sama dengan blok, ya, tetapi nggak memiliki event dan bergantung pada metode untuk memunculkan sebuah status yang baru. Oke, ini ya gambaran blok dengan qubit. Nah, kalau di qubit gitu ya, misal nih user interface ini menerima sebuah trigger gitu ya, kita melakukan trigger klik gitu ya, klik button. Nah, nanti blok ini akan menerima. Blok akan menerima, nah perihal nanti apa sih yang kita request gitu ya, data yang kita request, nah nanti dari data, misal kita data-data ini kita simpan di share preference gitu ya, atau di repository gitu ya, dan nanti share preference atau repository ini akan merespon data, mengembalikan ke blok, dan nanti blok ini akan merespon balik ke user interface melalui state ini gitu. Jadi state ini ibaratnya mengkomunikasikan gitu ya dari blok ke user interface. Ada perubahan state yang menjalankan. Nah, ada sebuah trigger ya event yang mendeteksi gitu ya, yang dikelola oleh blok gitu. Nah, kalau qubit, nah ini berbasisnya ini fungsi ya gitu ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi yang dijalankan, qubit akan melakukan respon data dan mengembalikan state ke user interface seperti ini. Perbedaannya, bedanya qubit ini tidak memiliki event. Gitu. Selanjutnya ada getX. GetX ini sebenarnya banyak juga dipakai gitu ya. Cuman apa ya? Kalau dari sisi project gitu ya, misal kalian nanti sudah mulai membuat project yang besar gitu ya, disarankan kalian menggunakan Flutterblock saja ya. Itu sangat cocok. Nah, untuk GetX, ini salah satu pilihan terbaik juga sebenarnya untuk state management yang memiliki performa yang tinggi, ya. Memiliki manajemen root yang cepat dan praktis. Nah, GetX ini tidak akan memberatkan aplikasi pengembang, meskipun fiturnya banyak, gitu ya. Namun masing-masing fitur berada dalam kontainer yang terpisah. State management ini juga memiliki komunitas yang besar, banyak kolaborator juga. Ya, untuk GetX ini bisa berjalan di OS Android, iOS, web, Mac, Windows, dan di server kita gitu ya, bisa dijalankan. Kemudian tadi saya bahas tentang Dio gitu ya. Dio ini pustaka jaringan atau library ya, yang dikembangkan oleh Flutter Cina. Ini adalah klien HTTP yang kuat untuk Dart dan mudah juga kita digunakan. Kemarin kalau kita waktu bikin API ya, kita logiknya adalah kita ini setiap nih kirim pakai form gitu ya. Di body isinya, di body terus ada form data. Nah, di dia juga logiknya ya gampang gitu ya. Kita tinggal membuat dulu form datanya, nanti dikirim satu sebagai satuan form gitu. Nanti dicontohkan. Nah, konfigurasinya juga mudah sekali ya untuk dokumentasinya kalian bisa lihat di sini. Nanti silakan dipelajari. Kemudian share preference. Nah, share preference ini mekanisme menyimpan data di
secara sederhana ya yang digunakan oleh Flutter yang berbasis ada key dan value. Misal kita mau menyimpan data Nova Agustina, key-nya adalah nama, value-nya adalah Nova Agustina gitu ya, basisnya ya. Nah, cell preference ini digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya kecil, nggak kompleks gitu ya. Seperti misalnya kita mau mengatur session pengguna. Misal kita cuma menyimpan token aja kan gitu ya. Nanti setiap prosesnya yang dilanjutkan berdasarkan session yang aktif gitu. Saya mau nanya dulu nih, ini saya slide-nya sudah pindah ke cell preference kan ya? Sudah, Bu. Oh Sudah, ya, Bu. Oke. Kemarin soalnya di kelas lain nggak pindah-pindah, nggak kasih tahu gitu. Jadi kayak ngomong sendiri. Oke, lanjut ya. Ada repository. Nah, ini tadi sedikit udah kita bahas juga ya. Ini modul yang bertanggung jawab untuk mengambil data dari sumber tertentu. Misalnya kita mau nyimpan ke database, mau apa? Ya, pokoknya memproses data dari database lokal atau server. Jadi repository ini ibaratnya yang menyediakan datanya dulu nih, gitu. Nanti perihal hasil data tersebut mau diambil sama blog gitu ya silahkan gitu ya, tinggal dipanggil aja repositorinya di set ya. Nah, repository ini membantu kita dalam pengelolaan sumber daya data dan abstraksi akses datanya gitu. Jadi memudahkan kita juga ya untuk melakukan perubahan. Dan kalau misal kita memerlukan sebuah data, tidak perlu ada proses yang penulisan source code berulang gitu ya. Nah, tanpa mengubah banyak bagian dari aplikasi juga. Kalau misalnya kita, ternyata salah manggil data, ya cukup ubah satu aja di repository gitu. Konsep project kita nanti seperti ini ya. Ada user interface pastinya gitu ya. Kita di sini pasti bikin layouting. Ada blog ya. Kemudian ada repository. Nah, repository ini kan yang tadi saya bilang bisa menangani proses misalnya ya, perihal data bisa DB provider gitu ya, dari lokal, bisa dari Firebase, bisa dari API. Nah, nanti untuk di mata kuliah ini kan nggak mungkin kita semua ya, nggak cukup gitu. Jadi nanti yang akan saya contohkan ambil dari sini. Jadi sisanya nih kalau misalnya kalian nanti mau pakai DB provider, mau pakai Firebase provider ya silakan. Jadi kita yang dicontohkan menggunakan API provider dan sampai dengan UAS kita gunakan API provider ya. Sisanya silakan otodidak kalian kembangkan sendiri. Oke, ini konsep project kita sampai dengan UAS. Oke, sekarang mulai saya mau menjelaskan tentang state management. Nanti ini kalian praktikan ya setelah perkuliahan. Seperti biasa, 1 minggu saya kasih waktu untuk diskusi, walaupun saya tidak meminta dikumpulkan, tapi diskusinya saya kasih waktu 1 minggu ya. Ini konsepnya harus ada dulu, baru kalian bisa lanjut ke sesi minggu depan, gitu. Nah, untuk yang hal pertama yang harus kalian lakukan pada saat mau mulai menggunakan state management, diinstal dulu extension-nya. Ya, extension-nya yang digunakan adalah menggunakan blog ini. Ya, silahkan nanti kalian install. Kalau misalnya sudah di extension-nya, nah nanti tinggal kita gunakan. Nanti caranya saya tunjukkan ya. Kalau misalnya sudah, tambahkan block dependencies. Nah, block dependencies ini kita masukkan ke PubSpec YAML. Cuman jangan lupa untuk menginstal dependencies ini disarankan kalian sudah menginstal PubSpec Assist dulu ya, supaya nanti kalau misalnya kita mau install tinggal ke view ke sini, comment palette. Nah, cari aja PubSpec Assist gitu ya, pilih yang mana tadi pilih yang add atau update ya, dev dependencies, pilih nanti misalnya apa nih, misal mau blok gitu ya. Sudah tinggal enter aja di project ya. Nanti jangan lupa setiap melakukan instalasi menambahkan library, dicek apakah memang sudah masuk bloknya gitu ya. Bloknya, Flutter bloknya sudah masuk atau belum. Kalau misalnya sudah, ya sudah bisa kita lanjutkan ke step berikutnya ya. Kalau misalnya sudah, nah nanti
hal pertama yang harus dilakukan adalah kalian melakukan pemanggilan blok, ya, pembuatan blok. Nah, untuk pembuatan blok ini, caranya kalau di dokumentasi sebenarnya, coba ya, ada nggak mau saya tunjukin? Saya close dulu deh. Nah, kalau di dokumentasi, kita lihat. Syukur-syukur di kalian masih bisa seperti dokumentasi ya. Kalau misalnya blok ini sudah terinstall, nggak bisa saya zoom. Nah, sebenarnya tinggal klik kanan, terus ada pilih new block. Tuh, seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian install bloknya, tinggal lihat aja caranya. Klik kanan, new block. Cuman nih, nggak tahu kenapa di laptop saya gitu ya, nggak tahu di kalian juga sama, atau emang di semua instalan blok yang baru memang memang tidak bisa klik kanan new block gitu ya. Nah, kalau nggak bisa seperti itu, nah berarti kita akalinnya adalah melalui ini. Ya, nanti nggak usah kalian bikin dulu folder bloknya kayak gini, nanti dia akan bikin sendiri. Nah, di view, di command palette, kalian tinggal cari blok. Kalau sudah terinstall pasti ada ya. Blok, new block gitu ya. Terus apa namanya? Misal namanya untuk login gitu ya. Mau taruh di mana? Nah, taruhnya di dalam library. Kalau udah, langsung select a folder. Nanti dia akan generate folder sendiri dan membuat bloknya gitu. Nah, untuk bloknya, jadi blok ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada event, ada state, ya ini sudah dari sananya tadi ya, dan ada blok gitu. Nah, tinggal kita isi nanti masing-masing event, state, dan bloknya. Kalau misalnya sudah, nah sebelum kita lanjut, nanti silakan kalian menginstal library baru ya, Equitable. Nah, Equitable ini nanti nanti akan kita gunakan di dalam event gitu. Nah, logiknya blok ini gini, tadi kan saya bilang ada event, ada state, ada bloknya. Ya, blok ini kan yang menjadi logik utamanya gitu ya. Kita menampung semua proses bisnisnya di dalam blok gitu. Nah, terus event sama state ini fungsinya ngapain? Kalau ibaratkan kita mau membuat sebuah form login, sebuah fungsional login, nah, kita berbicara proses. Kalau kita berbicara proses, maka yang kalian ingat itu harus berada di dalam event. Misal nih, prosesnya ini nanti kalian mau ada initial login, ini proses awal ya untuk mendeteksi nih, udah login atau belum nih gitu. Terus ada proses login, ada proses logout. Nah, ini adalah proses-proses yang ada di dalam login, misalnya ini. Nah, nanti masing-masing dari masing-masing dari proses ini harus kalian inisialisasi di dalam event. Nanti event ini akan dibangkitkan saat kita memanggil blok gitu ya. Contoh, nah bawaan daripada saat membuat event kan seperti ini. Nah, bawaan pada saat membuat blok ya, eventnya masih kosong nih kayak gini ya. Nah, kalian silakan nanti jangan lupa ya. Pertama, kayaknya ada step yang terlewat nih sama saya ya. Pertama, untuk di bloknya, kalian import dulu Equitable ini. Ya, kalau misalnya sudah, nah nanti di-extend di event. Nih, di event kalian tinggal extend Equitable. Ya, nanti tinggal diisi list object get props-nya seperti ini. Jadi ini nanti untuk inisialisasi ya, inisialisasi dulu eventnya. Nah, tadi ada 3 nih proses yang harus kita inisialisasi di dalam event, yaitu initial login, kemudian proses login, bentar saya aktifkan dulu ya, proses login dan proses logout. Nah, untuk initial login sama proses logout nih, misal tidak ada event tertentu gitu ya, sehingga orang tersebut masuk ke
initial login atau ke proses logout gitu misalnya, nggak ada event tertentu gitu, nggak ada yang harus diproses gitu ya misalnya. Ya udah tinggal langsung aja list object get prop seperti ini. Berbeda dengan proses login nih, misal ketika event ini dijalankan gitu ya akan melakukan proses cek validasi username dan password. Nah, di sini kita masukin nih ya. Jadi kalau proses login ini syaratnya nih gitu ya, harus ada username dan password. Di sini defaultnya kita isi string kosong dulu. Gitu. Ini sebagai default ya. Kalau sudah, nah kita lanjut ke state. Kalau state yang tadi seperti saya bilang, state ini fungsinya sebagai komunikasi ya antara blok ke user interface. Nah, ketika kita akan menampilkan pesan gitu ya ke user interface perihal login misalnya ya, apa sih yang mau kita tampilin gitu ya. Misal kita mau menampilkan ketika halaman sudah login atau belum, itu tampilan pertama. Tampilan kedua, ketika loginnya sedang ketika loading login gitu ya, misal ketika lagi memproses supaya user nggak bingung ngapain ini lagi proses apa sih gitu ya. Nah, tampilkan nih pesan loading gitu ya. Nah, kita bikin berarti state loading login atau misalnya ketika loginnya berhasil, kita buat juga state sukses login. Ketika loginnya gagal, kita bikin juga state gagal login. Nah, ini nanti pesan sebuah state gitu ya yang sebagai komunikasi dari blok ke user interface gitu. Nah, semua pesan ini gitu ya harus diinisiasi di dalam state. Jadi state ini memastikan tampilan ini selalu diperbarui berdasarkan perubahan pada aplikasi. Nah, contoh seperti ini ya. Tambahkan state-nya tadi ya, ada login inisial ketika kondisi awal kita tadi ya. Ada login loading, ada login sukses, ada login failure atau login gagal. Nah, ini adalah state-state yang akan gitu ya sebagai komunikasi gitu ya kepada user interface ke blog. Jadi kalau misalnya bingung mau ada state apa aja gitu ya, ya kalian coba urutkan lagi mau ada tampilan apa aja yang akan diproses gitu ya oleh sistem kita gitu. Nah, biasanya satu fungsional ini satu blok. Berarti misal nih login tadi ya, saya membuat blok login. Berarti saya mau membuat fungsional login. Berarti ada satu pasang, yaitu event login, state login, dan apalagi tadi satu lagi blok login ya, gitu ya. Nah, untuk yang kondisi login sukses, nah saya tandai atau yang error ya, login sukses dulu. Ketika login sukses, nanti akan ada misalnya ya, akan menyimpan atau menampilkan session token nih, mau menampilkan tokennya gitu. Nah, berarti nanti kalian harus membuat sebuah string gitu ya, final string session token. Nah, berarti nanti ini akan ditampilkan, karena kan tadi jembatan ke user interface gitu ya. Nah, ada string session token yang kita ambil dari database gitu ya, yang nanti akan kita tampilkan gitu ke user interface. Nah, ini kita taruh buat final string. Nah, begitupun dengan yang ketika gagal, kita mau menampilkan pesan gagal dari database, dari API. Nah, kita buat string error seperti ini. Ya, kalau sudah, nah lanjut ke blok. Nah, ini yang lumayan gitu ya. Ketika kita akan memproses sebuah state yang dipilih oleh event, nah blok ini akan dijalankan. Ya, misal ketika kita mau memproses sebuah state yang dijalankan oleh event, berarti kita logiknya adalah eventnya dulu nih, ada event apa aja ya. Misal tadi ya ada event initial login. Nah, sekarang buat dulu deh gitu ya. Buat dulu fungsional dengan nama underscore init login di dalam bloknya. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk mengelola event initial login. Nah, di sini dia nanti akan kita isi ya, akan melakukan cek sessionnya masih ada atau tidak nih. Nah, proses pengecekan session menghasilkan state loading login. Nah, ini berarti yang ditampilkan pada saat event initial login ini dijalankan, yang tampil ke user interface adalah loading login. Ya. Kemudian proses logout. Nah, ketika event proses logout ini ada triggernya gitu ya,
dijalankan gitu ya. Nah, proses logout menghasilkan state loading login dulu kan gitu ya. Oh, mau melakukan logout, ya udah loading dulu gitu ya. Untuk menghapus session tokennya dari set preference dan juga dari API. Setelah proses selesai, nah menghasilkan initial login ya berarti ya, yang akan diberikan ke user interface. Itu initial login yang berarti proses initial login ada di mana nih? Misal ada di form login gitu. Lanjut proses login, ini pengelolaan event proses login ya. Proses login menghasilkan loading login. Nah, kalau berhasil menghasilkan menghasilkan state sukses login. Kalau gagal keluarkan gagal login yang tadi ya. Nih, di step kita kan udah bikin ya. Oh, ini event salah. Di step kita sudah bikin login sukses, login failure atau login gagal ya. Nah, semua proses ini harus diinisialisasi di dalam blok. Jadi blok ini yang bertanggung jawab untuk mengelola logika bisnisnya dan state aplikasi ya. Menerima event, memproses dan memancarkan state yang sesuai ke user interface. Itu urutannya ya. Oke, nanti kalian silahkan pertama, tadi kan sudah buat ya state dan eventnya gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya membangkitkan event yang sudah dibuat gitu. Nanti untuk kalian tinggal di runut, buat seperti ini. Ini sudah bawaannya tinggal ditambahkan aja di sini. Nanti tinggal kalian lihat di sini ada trigger apa aja nih di dalam blok. Di dalam apa ada event apa aja yang di-trigger di dalam login blok ini. Ya, pertama ada event init login, event proses login, event proses logout. Nah, ketika ada trigger init login, dia mau ngapain? Nah, mau ngapainnya? Lihat ke fungsi underscore init login. Ada di mana? Ini kita buat sendiri ya, yang ini fungsinya init login. Nah, init login event, emitter emit ya, di emit gitu ya, di trigger gitu. Nah, seperti ini. Kita buat dulu fungsinya dulu masing-masing supaya kita runut gitu ya, mau ngapain nih di blok gitu ya. Ada trigger apa aja, lihat eventnya, ada apa aja yang sudah kita buat. Ketika event ini nanti dibangkitkan, mau ngapain? Nah, lihat buat fungsional yang nanti ya proses kita gitu di blok gitu. Kalau sudah, nah kita tampilkan pesan yang akan ditampilkan ke user interface melalui blok ini gitu ya. Misal init login ini belum kita isi ya, nanti kita akan isi dengan session proses logout. Nah, misal tampilkan gitu ya emit login loading dan emit login inisial, tapi ini belum ada tampilan apa-apa ya, kita baru ibaratnya men-set gitu ya. Oh, ini nanti yang dijalankan login loading dan login inisial gitu ya. Nanti tampilannya di mana nanti kita set di user interface gitu ya. Proses login. Nah, di sini eventnya tadi ya ketika proses login kita lihat lagi ke event. Proses login ini harus ada username dan password ya. Nah, kita balik lagi. Nah, maka di sini kita buat juga string username password gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah, ketika klik button, misalnya mau loading dulu yang ditampilkan gitu. Nah, maka kita emit loading login event. Ya, kalau eventnya lagi state-nya gitu ya. Kalau sudah, nah nanti kita akan melakukan conditional, cek username dan password. Kalau sukses, nanti seperti apa session tokennya. Kalau loginnya gagal, nah keluarkan state login failure. Nah, tadi ya syarat login memanggil state login sukses, syaratnya tadi ya harus ada session tokennya dan syarat untuk memanggil login failure gitu ya, syaratnya ada string errornya, nanti kita keluarkan gitu ya, nanti di database pun seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan hari ini nanti kalian runut dulu aja gitu ya, event state bloknya seperti apa. Nanti ini akan lanjut ya ke pertemuan berikutnya, ke pertemuan minggu depan kita mulai masuk ke login melalui database gitu ya, gitu. Nah, terus juga jangan lupa ini kalian sudah mulai bikin database dan API untuk login. Jadi selain untuk minggu ini ya, kalian merunut dulu event dan blok event lagi, blok dan API-nya dirunut dulu ya seperti yang udah saya sampaikan sampai sini untuk blok. Nah, nanti kita lanjut di minggu depan bloknya. Dan API loginnya ini harus kalian cek masing-masing ya.
Karena kita akan coba API login, API session, dan API logout. Nanti silakan kalian bikin nama tabelnya, kalau saya user, ya. Terus ada atributnya, ada ID, username, password, name, dan session token. Nah, untuk ID ya seperti biasa nanti auto increment ya, itu dijadikan sebagai primary. Untuk session token nanti di checklist yang ada null ya. Ada nullnya itu di checklist ya, karena nanti bisa diisi null gitu ya untuk session token ini. Dan silakan nanti tambahkan datanya satu aja untuk coba. Khusus untuk password, tipenya ini nanti harus SH1 ya. Gitu ya, untuk password SH1 gitu. Nanti tampilannya seperti ini, gitu ya. Nanti silakan kalian dimasukkan satu-satu, kecuali session tokennya kosongkan aja dulu. Nggak apa-apa, ya. Nanti akan nol isinya. Kalau misalnya sudah, API login nanti sudah saya sajikan source-nya, silakan di hosting, ya. Nah, untuk API login, ini ada data post yang harus diterima untuk mengakses API login ini, yaitu user dan PWD. Ini ya. Oke, kita coba untuk login. Saya mengirim user dan PWD, ini user password saya. Saya coba send. Nanti hasilnya kalau berhasil gitu ya, statusnya sukses. Session tokennya ini. Ini kalau sudah kalian copy, ya. Saya lanjut ke session. Ini kayaknya nggak usah saya jelasin ya. Sama ya kayak kemarin ya, kita melakukan statement execute untuk PDO ya. Nah, ini cek user, kalau misalnya user dan SHA1 password, ini saya enkripsi SH1, karena tadi di database pun kan kita mau pakai enkripsi SH1 ya. Kalau SH1 passwordnya sama ya user passwordnya, maka session tokennya kita keluarkan menggunakan pintu hex gitu ya, ini 16 digit. Kalau sudah, perbarui sesi token di database-nya, pakai update gitu. Maka nanti akan ada session token di database kita. Nah, ini isinya. Kalau sudah kita cek sessionnya, masih ya di form data, di session ini nanti kita ceknya, salah. Nah, di session token ini kita ceknya adalah variabel session token. Nah, ini tuh ya, post session token, berarti yang harus kita kirim ya session token ini. Nah, kita isi value-nya dengan yang tadi, hasil session token login kita di sini. Kita send, hasilnya ada gitu ya. Berarti session token-nya masih aktif nih session kita. Contoh kalau misalnya kalian salah memasukkan session token, ya tidak akan menampilkan apapun. Statusnya adalah file ya, gagal. Ya, loading lagi ya. Sambil menunggu, nanti setelah itu session token-nya kalian cek, baru kalian coba untuk yang logout. Gangguan lagi nih kayaknya apa? Zero web host-nya. Nanti untuk yang logout juga sama ya. Kita berarti akan melakukan nullkan lagi gitu ya session token yang ada di database. Nah, post-nya juga cuma satu di sini, jadi kita melakukan update, kita melakukan session token-nya menjadi null, gitu ya. Kalau sukses, ya nanti ada status sukses, kalau error, ya ada status error. Ini dikeluarkan melalui JSON encode, seperti kemarin sama ya. Error request lagi. Coba ya kita lakukan logout. Nah, nanti kalau logout-nya berhasil, maka di database-nya akan null. Kita coba ya, kalau misalnya tadi kan sudah kita logout nih. Kalau session token-nya masih aktif, nah invalid session. Tuh, ya. Kalau misalnya sessionnya masih aktif, tadi ya tampilannya adalah statusnya ada, itu ya sukses, dan ada isi string, nah ini, name Nova Agustin. Ya udah, kalau sudah kita coba logout lagi. Ya, itu. Jadi ini nanti ya, API ini harus ada dulu. Nanti sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mulai masuk ke repository project, ini nanti akan saya jelaskan ya.
di minggu depan minimal logiknya dulu kalian terbentuk dulu ya, untuk state, event, dan bloknya, baru kita mulai masuk ke project. Tapi ini masih ada di satu slide yang sama ya. Ini saya bikin satu slide untuk sesi 9 dan 10. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham untuk bisnis logiknya dari state management block ini, silakan kalian, saya persilakan untuk membaca mulai masuk ke repository project gitu ya, sampai dengan akhir pembuatan ke user interface-nya, ke layout-nya gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, Miss Bah. Terkait API untuk login, terusan session sama logout itu berarti nanti digabung sama API yang kemarin ya, Bu, yang di hosting. Iya, digabung aja. Oh, oke, oke, baik, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Mana ya tadi API login? Oh, di atas. Ya, jadi kalian praktikan sampai slide 42 ya. Walaupun nggak dikumpulkan, ini melanjut nih sampai ke minggu depan, jadi harus selesai dulu. Kalau ada kendala seperti biasa, tanyain aja di grup. Izin bertanya, Ada Bu. lagi yang bertanyakan? Hamzam, silakan. Jadi ini nanti kita tambahin aja ya untuk session login sama logoutnya di kayak kemarin kan, Bu. Iya, tinggal ditambahkan aja. Dan dites ya, jam-jam. Boleh nggak, Bu? Saya ingin tanya yang tadi itu apa? Ketika yang loginnya masih belum ini, Bu. Bu, yang API-nya, Gimana? yang API yang loginnya. Nah ini Oh, misalnya nanti jam-jam mau nanya gitu. yang ini masih belum ini sih, Bu. Jam-jam suaranya kurang jelas, jam-jam putus-putus. Gimana jam-jam? Ada suaranya, Bu? Ya. Ya, itu cukup, Bu. Udah. Yang tadi Oh, itu aja. oh itu ya. Boleh kalau misalnya nanti kalian mau bertanya ya tentang API, boleh. Boleh banget ya. Gitu. Ada lagi? Sambil absen ya. Ardi ada, Ada Bu. Sopandi, Aldi, Anissa, Hadir, Bu. Rismayanti, Hadir, Bu. Riza, Fikri, Hadir Bu. Zam-Zam ada, Asep Erik ada, Siap hadir, Bu. Muhammad Fadlan, Hadir, Bu. Fatma, oh ada, Fatmawati ada, Hadir. Hadir. Gilang, Hadir, Bu. Parit, Hadir, Bu. Paura, Muhammad Yusuf, Hadir, Bu. Misbah, oh ada tadi ya, Futu, Hadir, Bu. Albertus, Hadir, Bu. Anissa Aprianti, Hadir, Bu. oh ada, Christine, Hadir, Bu. Andi, Hadir Bu. Aulia, Hadir, Bu. Dede, Hadir, Bu. Dimas, Hadir Bu. Firski, Hadir, Ibu. Hasbi, Hadir, Bu. Nadia, nggak ada, Ridho, Mustika, Hadir, Bu. Aditya, Muhammad Dena, Diana,
Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Muhammad Ihsan, Azhar. Hadir, Bu. Oke, Muhammad, Bu. sebelum saya Muhammad Dena tutup, hadir. siapa ini? Muhammad Dena hadir. Muhammad Dena. Oke, ada lagi? Jam-jam udah Bu. Udah. Azhar, Sopandi, Azhar, Faura. Sopandi. Isi aja deh. Ininya nggak upload soalnya. Oh, Azhar. Ada. Faura. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ada Bu. Iya, Dede boleh. Ya, Dede putus-putus apa Sama. sinyal kayaknya ya? Masih putus-putus Bu. Sekarang lumayan. Gimana? Oke, ya. Yang dari slide itu dipakai buat project yang UAS itu. Apa beda lagi? Apa kita harus buat sendiri? Oh, khusus untuk login kayaknya samakan aja deh nanti. Tapi nanti kan kita mulai habis login tuh ya nanti berarti di 2 minggu yang akan datang akan membahas ada masukin ke release ya, terus masukin ke gambar ya, itu nanti disesuaikan dengan project masing-masing. Gitu ya, Dek. Oke, izin tanya lagi sih Bu. Ya, Ya, kalau blog ini sekalian sama registrasi sih Bu. sekalian sama apa? Registernya Registrasi. atau enggak gitu? Ini saya Ya, ada nggak bikinnya sih Bu fungsinya? satu fungsional login aja sih. Kalau registrasi nanti Jadi tetap pasti buat. kebayang lah. Insert aja. Gimana, Dek? Oh, jadi ini teh masih kosongan gitu ya Bu? Iya, Si masih blognya kosong. tetap harus buat ya. Nanti kita buat yang login, masih ya di sesi minggu depan, udah mulai integrasi ke database. Nah, untuk yang registrasi nanti pasti terbayang deh, soalnya nanti kan kita akan praktikum yang create data ya, pakai blok juga gitu ya. Sama aja kan insert data gitu. Itu ya, Dek. Untuk yang praktikum hari ini sampai ini aja, Iya. sampai kosongan dulu. Ya. Sampai kalian paham buat event buat apa, bikin stat buat apa, terus logic bisnisnya di blok kayak gimana, cara ngebangkitin event, nah sampai situ dulu. Kita bangkitkan eventnya dulu, ya. Sampai sini, sampai slide-nya itu sampai slide 42. Gitu ya, Dek. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya silakan nanti dipraktikkan ya. Jadi untuk tugas hari ini, walaupun saya ngirim satu slide penuh gitu ya, untuk mengurangi ya kita praktikum minggu depan kan sudah mulai agak berat lagi gitu ya, sudah mulai kita pakai integrasi database, kita pakai repository gitu ya. Nah, minimal kalian sampai bisa dulu deh paham gitu ya, cara bikin event kayak gimana, stat kayak gimana, cara ngebangkitin event kayak gimana, cara masukin stat ya pada saat event bekerja ini kayak gimana. Nah, kayak gini ya. Nanti kalau misalnya sudah bikin dulu API-nya, nah untuk minggu depan kita mulai masuk dari slide 43 ya ke repository project dan berikutnya sampai dengan
berhasil login. Tapi kalau misalnya sampai slide 42 kata kalian gampang ternyata gitu ya. Silakan kalau mau sambil diikuti step by step-nya ya dari slide 43 ke atas sampai dengan beres ini slide 78 ya. Silakan kalau misalnya nanti mau disambil gitu ya. Gitu. Ada lagi? Oke deh, sama-sama. Oke, kalau nggak ada, aduh ini tadi 35 orang, belum saya tutup udah 29, udah live aja. Ya udah gitu ya, bukan saya yang rugi. Ya, silakan ya nanti untuk materi ini, recordnya saya izin juga untuk diupload ke YouTube ya. Untuk share ke ini soalnya yang kelas Purwakarta kemarin kena e-learning gitu ya, jadi biar sekalian saya jelasin sambil saya record aja, walaupun di berbeda kelas nggak apa-apa. Yang penting pembahasannya kan sama gitu ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang tanyakan silakan di Japri atau di grup. Lebih bagus di grup kalau supaya teman-temannya bisa lihat ada problemnya apa, solvingnya bagaimana. Gitu ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.